Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Fedrun Mansyah. Saya salah satu mahasiswa yang berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai etika dalam sistem informasi manajemen. Pada era sekarang ini, perkembangan teknologi informasi telah banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat luas. Salah satu manfaatnya adalah bahwa informasi dapat dengan segera diperoleh dan juga dalam pengambilan keputusan dapat dengan cepat dilakukan secara lebih akurat, tepat, dan berkualitas. Saat ini teknologi informasi tidak hanya menghubungkan dunia, tetapi juga membantu dalam integrasi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Banyak kegiatan masyarakat yang sangat bergantung pada suatu sistem informasi yang kini banyak diterapkan di berbagai sektor. Kemudian informasi dipandang sebagai aset atau sumber yang setara dengan sumber-sumber lainnya dan juga mempunyai kekhususan persoalan dan pengelolaannya. Sehingga diperlukan suatu manajemen khusus, yaitu sistem informasi manajemen dengan pengelolaannya yang khusus yang dikelola oleh manajer informasi atau Chief Information Officer atau CO. Namun, perkembangan sistem informasi sendiri yang berhubungan dengan perubahan teknologi informasi yang baru saat ini sering juga berkaitan dengan kondisi keamanan dan juga permasalahan pada etika sendiri. Kemudian, sebagai seorang manajer, seharusnya harus bisa mengetahui etika di dalam manajemen itu sendiri. Yang mana pada aspek keuangan sendiri merupakan suatu aspek yang sangat sensitif. Demikian juga dengan aspek informasi. Dengan demikian, hak dan tanggung jawab seorang manajer harus memiliki etika ataupun moral yang tinggi dan juga kuat. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, seringkali kita terdengar isu-isu yang menyangkut etika bermasyarakat. Kemudian bersamaan dengan hukum dan peraturan yang terkait perilaku yang menyebabkan terganggunya keamanan dan teknologi informasi dan juga sistem informasi yang dapat berdampak negatif bagi semua orang. Dalam hal ini, pada dasarnya, etika merupakan hal yang wajib diperhatikan, mengingat salah satu penyebab pentingnya etika adalah karena etika melingkupi wilayah-wilayah yang belum tercangkupi dalam wilayah hukum. Faktor etika di sini menyangkut identifikasi dan penghindaran terhadap unethical behavior dalam penggunaan sistem informasi yang berbasis pada komputer. Kemudian, apa itu etika dalam sistem informasi manajemen? Oke, secara umum, etika dalam sistem informasi manajemen itu sendiri merupakan sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau integrated dalam menyajikan informasi guna untuk mendukung fungsi operasi, fungsi manajemen, dan juga pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Kemudian, pada dasarnya informasi manajemen itu sendiri, sistem pengoperasiannya masih menggunakan perangkat keras dan juga perangkat lunak yang terdapat pada komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, serta sebuah database yang terdapat dalam sebuah komputer. Kemudian, ada pun fungsi dari etika dalam sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama sekali yaitu meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa menghaluskan adanya perantara sistem informasi dalam manajemen. Kemudian yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Kemudian yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung pada sistem informasi manajemen. Kemudian yang kelima, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan juga teknologi yang baru. Kemudian yang keenam, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem dan sebagainya. Kemudian, adapun dua faktor etika yang menyangkut identifikasi dan penghindaran terhadap unethical behavior dalam penggunaan sistem informasi yang berbasis komputer. Yang pertama, faktor yang pertama itu adalah faktor perilaku moral dan juga konsep dalam beretika.
yang mana di dalam suatu masyarakat diharuskan harus memiliki kesadaran sosial. Tentunya setiap orang diharapkan dapat melakukan apa yang benar secara moral, etis, dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian moral sendiri adalah merupakan suatu tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Kemudian moral sendiri juga sudah dipelajari pada setiap orang sejak kecil, sewaktu yang bersangkutan masih anak-anak. Sebagai contoh, anak-anak diminta berlaku sopan kepada orang tuanya, kemudian menghormati gurunya, atau tidak menyakiti teman-temannya. Pada saat anak-anak telah dewasa, dia akan mempelajari berbagai peraturan yang berlaku di masyarakat dan diharapkan untuk diikuti. Kemudian peraturan-peraturan tingkah laku ini adalah perilaku moral yang diharapkan dimiliki oleh setiap individu. Kemudian, ada pun program etika, yaitu suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang guna untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan pernyataan yang penuh dengan komitmen. Yang mana, pada suatu aktivitas yang umum, terdapat pertemuan orientasi yang dilaksanakan bagi para pegawai. Kemudian selama pertemuan ini, subjek etika mendapat cukup perhatian. Contoh lain nih, dari program etika adalah audit etika. Dalam audit etika, seorang auditor internal mengadakan pertemuan dengan seorang manajer selama beberapa jam untuk mempelajari bagaimana unit manajer tersebut dapat melaksanakan pernyataan yang penuh dengan komitmen yang kuat. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua itu adalah faktor etika dalam pemanfaatan teknologi informasi. Yang mana, dalam hal ini, perlindungan atas hak individu di internet dan membangun hak informasi benar-benar harus diperhatikan lagi. Dan sebagian dari permasalahan etika dan sosial dengan penggunaan sistem informasi yang berkembang luas harus segera dituntaskan atau diselesaikan dengan cepat. Permasalahan etika dan sosial lainnya, di antaranya adalah perlindungan hak kepemilikan intelektual, membangun akuntabilitas sebagai dampak pemanfaatan pada sistem informasi manajemen. Kemudian, menetapkan standar untuk pengamanan kualitas sistem informasi yang mampu melindungi keselamatan individu dan masyarakat. Kemudian dan sebagainya. Jadi, dua faktor tersebut adalah merupakan faktor penghambat yang menyangkut identifikasi dan penghindaran terhadap unethical behavior dalam penggunaan sistem informasi yang berbasis komputer pada etika sistem informasi manajemen. Kemudian, apa sih tugas yang harus dilakukan dalam beretika dalam sistem informasi manajemen itu sendiri? Yang pertama itu, mendukung kegiatan-kegiatan usaha atau operasional. Kemudian yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Kemudian yang ketiga yang terakhir, mendukung persaingan keuntungan yang strategis. Jadi, itu hal yang harus dilakukan dalam beretika dalam sistem informasi manajemen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian materi saya pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.